Kita menikah lewat ta'aruf itu, Masya Allah, lebih indah, pacarannya lebih indah, banyak kejutan-kejutan nanti setelah berumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di channel Ulfa Nurhasana. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau membahas tuntas tentang ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Bagaimana proses dalam ta'aruf dan tahapan-tahapan aja dalam ta'aruf sampai menikah. Namun sebelumnya, bagi kalian yang belum mensubscribe, silahkan klik tombol merah yang ada di sebelah kanan. Jangan lupa di like, share, dan komen. Terima kasih. Oke, langsung saja ke videonya. Apa sih itu ta'aruf? Ta'aruf itu adalah proses perkenalan antara pria dan wanita, laki-laki dan perempuan yang sudah siap menikah. Ingat ya, bagi yang sudah siap menikah. Yang belum siap menikah, jangan coba-coba mempermainkan kata ta'aruf. Karena banyak nih orang-orang yang modus berpacaran dengan kata ta'aruf. Padahal nggak nikah-nikah, padahal nikahnya masih lama. Lalu apa saja tahapan-tahapan dari ta'aruf? Mari kita bahas. Proses tahapan ta'aruf yang pertama adalah mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dalam hal ilmu rumah tangga, fikih rumah tangga, ilmu mendidik anak, ilmu seksual. Why? Kenapa harus ilmu seksual? Karena nih teman-teman, menikah itu 50%-nya adalah tentang hubungan seksual. Kalau kita nggak tahu ilmunya, khususnya tata cara berhubungan dalam Islam, ya itu bukan bagaimana nantinya, nggak sesuai dengan sunnah Rasul gitu. Kemudian harus mempersiapkan dari segi mental, dari segi finansial, itu semuanya harus benar-benar sudah siap. Kemudian proses yang kedua adalah pengkondisian orang tua. Apakah orang tua kita itu sudah mengizinkan kita untuk menikah? Apakah belum? Kalaupun orang tua kita sudah mengizinkan untuk menikah, namun harus beberapa tahun lagi, beberapa bulan lagi, itu artinya mereka belum mengizinkan atau belum siap kamu untuk menikah. Jadi dipastikan dulu bahwa kamu sudah mendapatkan izin menikah dari orang tua. Proses yang ketiga yaitu membuat biodata atau CV ta'aruf. Nah, ini yang paling penting karena informasi kita ataupun informasi calon akan kita ketahui dari biodata ini atau dari CV ini. Nah, dalam membuat CV ini kita harus sejujur-jujurnya, sedetail-detailnya biodata kita atau data pribadi kita dicantumkan dalam CV tersebut. Proses yang keempat yaitu mencari pendamping atau perantara. Jadi dalam proses ta'aruf itu tidak boleh pria dan wanita atau dengan si calon itu berdua-duaan, karena yang ketiganya adalah syaitan. Jadi gunanya perantara itu adalah untuk mengetahui informasi dan untuk mengetahui informasi kita ataupun informasi si calon. Nah, usahakan mencari perantara itu adalah orang yang sudah berpengalaman dalam proses ta'aruf atau orang yang sudah berumah tangga dan orang yang paham juga terhadap ta'aruf ini. Jadi kalian bisa mencari perantara seperti ustaz, murobi, atau saudara yang sudah menikah atau siapapun yang kalian percayai. Namun kalian harus ingat orang yang paham dengan aturan proses ta'aruf ini. Proses yang kelima yaitu observasi sebelum ta'aruf. Kenapa? Karena sebelum ta'aruf kita harus mengetahui nih informasi tentang si calon ya. Misal sebelum ta'aruf kita bisa mencari informasi atau mengobservasi bagaimana sikap si calon di keluarganya, di lingkungannya, di tempat kerjanya, di manapun dia berada gitu ya, di lingkungannya maksudnya. Jadi kita harus mencari tahu dulu apakah dia itu benar-benar orang yang baik, orang yang soleh, orang yang solehah gitu ya. Dan yang harus diprioritaskan adalah tentang agamanya, bagaimana dia sholatnya, bagaimana cara kita mengobservasinya. Ya tentu saja bukan dengan kita pribadinya ya teman-teman, dan tidak perlu si calon itu tahu bahwa kita sedang mengobservasi. Kita bisa mencari bantuan terhadap pendamping atau maksudnya perantara yang tadi, terhadap sahabat atau temannya si calon atau kakak atau siapa saja mengenai si calon. Nah, jika sudah fix nih, jika sudah sesuai dengan kriteria kamu, maka barulah ta'aruf itu bisa dijalankan seperti itu. Oke, itu tadi proses dalam persiapan ta'aruf ya. Sekarang kita masuk ke pelaksanaan. Tahap pelaksanaan dalam ta'aruf kurang lebih 3 bulan untuk menuju ke pernikahan. Jika sudah semuanya siap dalam persiapan ta'aruf yang tadi, kita langsung melaksanakan ta'aruf ya. Jika kita sudah mendapatkan informasi yang baik dari si calon,
sudah membuat biodata, sudah ada perantara, sudah mendapatkan izin orang tua. Lalu tahap yang selanjutnya adalah proses tukar menukar biodata atau CV. Nah, tentunya dalam proses tukar menukar biodata ini bukan dengan pribadi, tentunya harus didampingi oleh si perantara atau pendamping kita. Di zaman modern yang sekarang bisa membuat biodata itu kan kayak yang bentuk Word atau PDF. Nah, nanti biodata kita itu misalkan nih, aku sudah membuat biodata aku dikasih ke perantara, dan perantara aku mengasihkan biodata aku ke calon aku. Begitupun sebaliknya, calon aku mengirimkan biodata dan dikirimkan ke aku. Lalu sudah itu kita baca, kaji, dan kita pertimbangkan apa yang ada di dalam CV tersebut. Kemudian tahap yang kedua dalam pelaksanaan ta'aruf itu adalah proses mediasi. Proses mediasi ta'aruf, mau itu online, mau ataupun offline. Maksudnya seperti apa sih? Maksudnya proses mediasi itu adalah kalau misalkan online bisa lewat email, yaitu kita melontarkan pertanyaan yang penting yang mau kita tanyakan terhadap si calon, namun harus melalui perantara juga. Ataupun kalau yang offline, si wanita dan si pria yang sudah berta'aruf ini itu dipertemukan dan didampingi atau ditemani oleh perantara. Nah, di sana itu terjadi kayak saling melontarkan pertanyaan, memberi pertanyaan yang belum kita pahami yang ada di CV, kayak misalkan visi misi pernikahan itu menurut kamu seperti apa, ataupun kalau sudah menikah kita mau tinggal di mana, dan sebagainya. Pertanyaan yang mau kita tanyakan untuk kedepannya, seperti itu. Kemudian proses yang ketiga yaitu proses istikharah. Nah, ketika kita sudah mendapatkan informasi, pertanyaan dan jawaban dari si calon itu, kita melakukan istikharah. Karena ini yang paling penting ya, kita meminta yang terbaik kepada Allah, apakah dia itu jodoh saya, apakah bukan, gitu. Insya Allah kalau misalkan jodohnya kita, hal-hal yang positif akan datang kepada kita. Namun jika bukan jodohnya, hal-hal yang negatif justru yang datang kepada kita. Itu tergantung nanti jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan proses yang keempat setelah kita melakukan istikharah ya, ternyata tanda-tanda positif itu datang kepada kita dan kita itu yakin bahwa dia adalah jodoh kita. Nah, proses yang selanjutnya adalah ta'aruf pria ke keluarga wanita. Misal nih, calon aku datang dari Bandung bersama dengan keluarganya. Kemudian datang ke rumah aku gitu ya. Nah, di sana itu ada perkenalan. Karena ta'aruf itu bukan berarti mengenal data pribadi juga, namun harus mengenal keluarganya, lingkungannya, rumahnya seperti apa, dan seperti itu. Kemudian proses yang selanjutnya itu kebalikannya, si keluarga wanita datang ke keluarga pria kan, untuk mengenal lingkungannya di rumahnya seperti apa dan seperti itu. Jadi saling mengenal antara dua keluarga, seperti itu ya teman-teman. Karena menikah itu bukan hanya menikah antara aku dan dia tapi menikah itu adalah menyatukan dua keluarga. Oke, proses yang selanjutnya, jika sudah melaksanakan proses-proses yang sebelumnya, jika sudah kedua keluarga sudah saling mengenal, barulah kita mengadakan proses selanjutnya adalah khitbah atau lamaran. Hal ini bisa dilaksanakan ataupun enggak ya, dan banyak juga kok yang ta'aruf langsung menikah gitu, nggak ada khitbah atau lamaran. Nah, dalam proses khitbah atau lamaran ini kita resmi gitu ya, menyetujui bahwa kita akan menikah, dan dalam khitbah atau lamaran tersebut kita menentukan tanggal pernikahan. Jadi menyetujui antara tanggal pernikahan gitu dari kedua keluarga itu gitu teman-teman. Dan proses yang terakhir adalah hari pernikahan. Sudah semua proses tersebut dijalankan, dan yang terakhir adalah kita sampai ke puncaknya, yaitu menikah, hari pernikahan. Nah, dari proses ta'aruf itu ke pernikahan itu tidak boleh dilama-lamakan ya teman-teman, karena dalam proses ta'aruf itu paling lama itu dijalankan 6 bulan, dan kebanyakan orang ya, dan minimalnya itu ada 3 bulan, lebih cepat lebih baik gitu. Namun yang menikah juga harus memerlukan persiapan. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Nah, begitu teman-teman penjelasan dari proses persiapan ta'aruf sampai proses persiapan pelaksanaan ta'aruf dan sampai menikah. Islam itu tidak menyusahkan atau tidak meributkan umatnya gitu ya. Justru hal ini adalah hal yang sunnah Rasul gitu, yang harus kita lalui untuk menikah. Jadi lewat ta'aruf, bukan lewat pacaran seperti itu. Insya Allah kalau kita menikah lewat ta'aruf itu, Masya Allah lebih indah, pacarannya lebih indah, banyak kejutan-kejutan nanti setelah berumah tangga.
Oke teman-teman, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Segitu dulu videonya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.